Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjir Kali Sabi. Ada dua kondisi solusinya. Satu, jika hujan hanya di Tangerang. Yang kedua, jika hujan di Tangerang dan di Bogor. Jadi ini hujan merata. Ini kondisi ini akan saya perjelas nanti di video ini. Itu yang terjadi selama 49 tahun sesuai dengan pengalaman saya yang kerja di sumber daya air di Kota Tangerang. Nanti akan saya sampaikan biodata saya. Ini gambar adalah Kali Sabi meluap, Perumahan Priok, Damai Kota Tangerang jadi kolam. Senin 14 November 2016. Ini kejadiannya sudah 6 tahun. Saya lahir di Bojonegoro, ini biodata saya. Tapi sudah 49 tahun menjadi warga Tangerang, ingin memberikan sesuatu informasi tentang solusi banjir Kali Sabi. Kebetulan pada Januari 2022 saya mendapat kajian hidrologi yang ke-34 untuk mengkaji debit andalan Kali Sabi dan debit banjir Kali Sabi. Maka hasil dari kajian ini saya informasikan ke masyarakat Tangerang dan pengambil kebijakan untuk ditindaklanjuti, dan saya informasikan sebelumnya pengalaman kerja saya di bidang sumber daya air di Kota Tangerang, Provinsi Banten. Ini pertama pekerja saya menjadi staf proyek irigasi Cisadane Prosida tahun 1973. Ini kantornya di samping Bendung Pasar Baru. Kemudian di konsultan menjadi construction engineer 91. Kemudian Kepala Subdinas PU Provinsi Banten tahun 2002, Kepala Balai Cisadane Ciliwung 2006. Ini di kantornya di samping Bendung Pasar Baru dan mengelola Bendung Pasar Baru secara operasionalnya. Kemudian Asisten Daerah 2 Kota Tangerang Selatan tahun 2010. Yang keenam, Kepala Dinas Tata Kota Kota Tangerang Selatan tahun 2011. Ini karya tulis saya selama pensiun. Penerbitan buku Banjir Jakarta, Hujan Itu Rahmat Bukan Musibah 2014. Penerbitan buku Tanah Airku Salah Kelola Hujan tahun 2016. Penerbitan buku Hujan Harus Disimpan tahun 2018. Dan menjadi narasumber atau pembicara dalam Seminar Nasional Bendungan Besar tahun 2015. Judul makalah Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan. Nah, ini sudah dilaksanakan oleh Gubernur sekarang Bapak Anies Baswedan dengan membuat drainase vertikal atau sumur sapan atau sumur injeksi. Yang kedua, Seminar Nasional Kongres Memanen Air Hujan Indonesia tahun 2018. Judul makalah Memanen Air Hujan Hukumnya Wajib. Nah, ini juga ditindaklanjuti oleh Bapak Agus Mariono, Dekan Sekolah Vokasi di UGM, yang sekarang udah kongresnya yang keempat tahun ini. Yang ketiga, Seminar Nasional Hari Air Dunia tahun 2019. Judul makalah Hujan Harus Disimpan.
ini di Unsri. Kemudian bedah buku restorasi das Ciliwung tahun 2016, ini di KLHK. Individu konsultan, tadi saya sudah ceritakan 34 lokasi kajian hidrologi di berbagai tempat seperti kawasan Bandara Soekarno-Hatta, kawasan Exxon Mobil Cepu Limited, kawasan perumahan kota Tangerang Selatan, kawasan perumahan kota Tangerang dan Jakarta, kawasan industri di Kabupaten Bogor, Tangerang, dan apartemen dan hotel Jabodetabek. Dari hasil kajian tersebut, keseluruhannya menerapkan penanggulangan banjir dengan konsep hujan harus disimpan berdasarkan Permen PU nomor 11 tahun 2014 dan Permen PU nomor 12 tahun 2014. Nah, ini informasi Kali Sabi meluap banjir di flyover Cibodas hingga 2 meter. Ini terjadi Februari 2021, pas 1 tahun. Sebentar lagi, sekarang tanggal 19. Ini saya buat ini banjirnya tanggal 20 Februari. Banjir di flyover tersebut terbukti dengan hasil kajian saya dengan banjir kala ulang setiap tahun. Nah, nanti saya informasikan. Nah, ini bukti surat perjanjian kerjanya di kajian hidrologi PT Luki Indah Keramik yang ke-34. Ini SPK-nya Januari 2022. Nah, ini lokasi PT Luki Indah Keramik. Nah, ini di samping sebelah timurnya Kali Sabi. Inilah yang saya cari debit andalan dan debit banjir Kali Sabi. Ini hasil pengukuran Kali Sabi tanggal 9 Februari 2002, tepat di samping selatannya flyover. Nah, ini udah cocok 2 meter sesuai dengan informasi gambar tadi. Nanti hasilnya juga di Kali Sabi tergenang 1 meter di jalan Kali Sabi. Itu juga terbukti juga dengan banjir kala ulang setiap tahun. Ini posisi muara Kali Sabi. Elevasinya dasar Kali Sabi plus 5,5 meter, 2 km dari Bendung Pasar Baru. Nah, ini Bendung Pasar Baru. Ini 2 km, ini Sungai Cisadane. Nah, posisi muara Kali Sabi di sini. Ini usul saya sistem polder, karena ini kalau ini banjir Kali Sabi tidak bisa mengalir karena elevasi di Sungai Cisadane ini tinggi sekali. Nanti akan saya jelaskan. Nah, seperti ini posisi muara Kali Sabi. Ini Cisadane dengan elevasi dasar sungainya plus 5. Ini elevasi muara Kali Sabi plus 5,5. Ini saya usulkan kalau terjadi banjir nih di sini, ini dengan sistem polder, karena seluruh air yang tertangkap di catchment area atau di das Kali Sabi tidak bisa mengalir karena sini banjir. Nah, ini foto dari seberang Kali Sabinya, dari Sungai Cisadane-nya. Ini muara Kali Sabi. Nah, karena saya bekerja hingga 49 tahun ini ya. Ini saya sejarah banjir Tangerang tahu persis. Ini catatan saya selama kejadian banjir. Desember 81 ini saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri banjir kala ulang 100 tahun. Ini siaga 1. Ini kurun waktunya 39 tahun banjirnya. Nah, di sini kemarin Januari 2020 ini kala ulang siaga 1 dengan 2572, tapi dampaknya lebih parah daripada yang kala ulang 100. Ini terkendala karena 3 pintu sedang diperbaiki, yang dibuka total hanya 7 pintu.
Jadi ini buat pengelola yang sekarang untuk Bendung Pasar Baru, hati-hati dalam merehab pintu, harusnya dipertimbangkan waktunya. Ini kebetulan Bendung Pasar Baru dalam kondisi baik, jadi 7 pintu, tapi dampaknya luar biasa, tergenang restoran Istana Nelayan dan yang dekat tol sampai Bubungan. Nah, waktu banjir ini tidak terjadi genangan di Tangerang, tidak ada, di jalan pun tidak ada, karena 10 pintu dibuka. Nah, ini bahaya sekali kejadian kemarin. Untung masih kuat Bendung Pasar Baru, tetapi kalau ada masalah pasti ini akan berbuntut panjang, karena pada dasarnya sistem operasional di bendung gerak itu harus diangkat semua. Mengapa dibuat bendung gerak? Ya karena posisinya di bawah, membuat bendung di bawah itu harus dibuka semua. Kalau nggak dibuka mengakibatkan banjir itu akan meluas kemana-mana. Nah, ini bendung di hilir itu semuanya bendung gerak. Itu informasi. Nah, ini posisinya, elevasinya sama 1250 dan 1250. Ini waktu banjir yang 100 tahun maupun yang 50 tahun kondisinya sama seperti ini. Nah, ini kalau kok elevasi sekian, Kali Sabi tidak bisa mengalir. Ini bukti setiap hari itu pembukaan selalu dicatat 24 jam. Nah, ini tadi yang banjir 2020 seperti ini. Yang kalau ulang 50 tahun yang 2500 meter kubik. Ini karena cuma 7 pintu yang dibuka. Dulu tidak seperti ini. Dulu tidak sampai melimpas. Jadi waktu dibuka yang 100 tahun itu kalau ulang 10 pintu dibuka, itu saya juga menyaksikan. Yang ini pun saya juga menyaksikan. Karena saya tinggal di Tangerang, menjadi warga Tangerang sudah 49 tahun. Ini limpasan .go.id. Bendungan Pasar Baru ini dibangun pada tahun 1927, selesai dan diresmikan di tahun 1930. Itu tadi contoh limpasan kondisi banjir juga. Nah, ini bacaan pembukaan pintu air, elevasi muka air banjir tanggal 14 November 2016 yang tadi banjirnya saya kasih gambar di depan. Ini banjirnya hanya 271, tapi elevasinya yang di depan bendung tadi 12, yang di belakang udah 8,5. Padahal secara normal itu plus 5 atau plus 6 itu kalau di hilirnya itu, kalau debitnya normal ini 10,6. Itu contoh dan bukti pembukaan. Nah, ini peringatan banjir di Bendung Pasar Baru. Ini saya yang buat waktu saya jadi kepala balainya. Ini normal, ini 5 plus 5. Terus kalau siaga 3 di hilir itu plus 9, tapi di atas ya, di depan bendung itu selalu 12,5. Nah, ini kalau siaga 2 ini plus 11 dengan debitnya 1750. Nah, ini siaga 1 ini debitnya seperti kalau ulang 100 dan kalau ulang 50 tadi. Ini di hilir udah sama dengan di depan bendung. Jadi ini otomatis Kali Sabi kalau hujannya merata, Bogor hujan, ini jelas. Ini kalau posisi siaga 1 ini Bogor pasti hujan, Tangerang hujan, Kali Sabi nggak bisa ngalir sama sekali. Itu kondisi yang saya informasikan. Jadi solusinya harus dengan polder kalau untuk menjaga genangan di sekitar Kali Sabi. Nah, ini das
Kali Sabi 5.616 hektar. Nah, ini tangkapan hujan yang membuat Kali Sabi meluap karena penampangnya juga sudah tidak memenuhi untuk menampung debit ini, dan banyak bottleneck termasuk gorong-gorong, sipon dan lainnya. Nah, ini kajiannya hasil kala ulang 1 tahun itu debitnya 67 meter kubik per detik. Ini yang setelah saya kaji, yang saya dapat kajian tadi. Nah, ini kondisi yang merah ini kondisi sebenarnya Kali Sabi, rata-rata bawah ini 7,7 meter, nah, dengan ketinggian airnya hanya 1,4. Nah, kalau ngikutin debit 67, maka harus dibuat tanggul atau pasangan batu di sini setinggi 90 cm dengan lebar dasar 10. Ini kalau debitnya kalau ulang 1 tahun tadi 67. Jadi memang cocok kalau debit banjirnya 67, tadi kan 1,4 nih yang sekarang. Yang menampung debit harusnya 2,3. Nah, berarti kan jalan Kali Sabi tergenang itu 1 meter, cocok. Jadi hasil kajian saya ini cocok dengan kejadian alamnya waktu banjir kemarin tahun 2020. Nah, itu kalau Kali Tangerang atau Sungai Tangerang kondisi normal, Kali Sabi bisa mengalir dengan penampang itu bisa teratasi tadi yang 10 sama tinggi airnya 2,3 sesuai kajian. Debit banjir 1 tahun, kalau ulang 1 tahun. Tetapi kalau Cisadane tadi banjir dengan elevasi 12 atau 12,5 di sini, Kali Sabi sini tidak bisa mengalir. Ini harus sistem polder. Nah, seperti ini posisinya, kebetulan gambarnya ini sama. Kali Sabi dari selatan ngalir ke utara, ini ngalir ke utara. Ini tanggul Cisadane. Seperti ini harus Kali Sabi. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau tidak hujan di Bogor, penampangnya harus dilebarkan, itu akan baru tidak mengenang, dan ditanggul tadi setinggi 90 cm. Tapi kalau Cisadane banjir, ini harus polder satu-satunya. Ini dihitung dengan memakai 5 pompa dengan kapasitas pompa 5 meter kubik per detiknya. Ini tidak akan tergenang. Jadi debit banjir 67 meter kubik per detik. 10 pompa. Kapasitasnya 5 meter kubik per detik. Selama 3 jam debit habis tanpa menimbulkan genangan. Dengan penampang sungai 10 meter hanya 2,3 dan walkingnya 0,50. Tapi kalau Cisadane nggak banjir, ini juga akan lancar kalau penampang basahnya sekian, dinormalisasi Kali Sabinya. Jadi ada 2 kondisi yang tadi saya sampaikan di depan, seperti itu penanganannya, tidak bisa cara lain. Karena kalau cara yang saya anjurkan selama ini menyimpan hujan untuk Kali Sabi saat-saat ini mungkin sulit dilaksanakan, tapi untuk ke depan bisa saja dengan menyimpan hujan. Ya, ini penampang debit banjirnya seperti ini. Jadi atas sekian, tadi tingginya 0,90 cm. Udah saya jelaskan tadi. Hitungannya juga sudah tadi saya jelaskan. Nah, ini Kali Sabi banjir waktu tahun 2016, menggenangnya itu sampai 2 hari. Ya, ini nunggu surut Kali Cisadane. Nah, ini ada yang 20 meter, ada yang 1,5, ada yang 2 meter, ada yang
Ini tinggi genangan, luas genangan hektar ya. Ini luas genangan, ini tinggi genangan. Nah, seperti ini genangannya. Nah, ini contoh kalau menyimpan hujan, contoh lingkungan zero runoff dengan sistem biopori. Kalau pengerjaannya benar, seperti ini. Jadi sedang hujan ini. Ini contoh saluran biopori, saluran air yang dilengkapi biopori. Nggak boleh ada yang lumbat gini ya. Alhamdulillah di sini zero runoff. Air hujan yang turun di area kami selesai meresap. Biasanya di sini banjir banget. Ini sudah nol. Tidak ada kan? Padahal dari sana itu gede. Turun dari sini seperti ini. Air meresap dengan sangat baik. Terutama ke yang ini nih. Saluran peresapan biopori. Sampai sini udah tidak ada. Itu tadi resapan dengan biopori. Contoh kalau dikerjakan benar itu ada terjadi zero runoff, benar-benar hujan disimpan. Kalau hujan disimpan berarti habis tadi zero runoff, banjirnya pasti juga tidak ada. Itu sistem biopori, contoh fakta real di lingkungan. Kemudian ini saya berikan lagi contoh lingkungan dengan sistem sumur resapan. Ini tadinya banjir sampai sini. Oh, tadinya ya? Ya, pokoknya genang sampai sini genang. Dengan adanya ini, alhamdulillah sekarang langsung hilang. Yang selama ini yang sering dibilangin sama orang itu nggak bermanfaat, nggak guna, itu gimana tuh Pak? Itu bohong. Kalau menurut saya itu cuma sirik aja. Sirik ya? Sirik. Sebenarnya banyak manfaatnya. Buktinya di warga saya sini. Ini rapi dan sekarang juga cepat keringnya. Kemarin-kemarin sampai ngeringin dulu pakai dorongan baru kering. Itu pun nggak sejam 2 jam, bisa setengah hari, seharian. Nah, sekarang selesai hujan langsung hilang airnya. Cuma terima kasih aja buat Pak Gubernur untuk warga RT 5 RW 3 Kelurahan 1 Kecamatan Cipayung. Sangat bahagia dengan adanya sumur resapan, bisa bermanfaat, sangat bermanfaat. Apabila hujan, selesai hujan langsung kering. Itulah tadi sumur resapan dan biopori kalau dikerjakan secara benar berfungsi. Jadi sebetulnya konsep Bapak Wali Kota Tangerang sudah benar. Jadi kalau benar bisa dilakukan di tangkapan Kalisabi. Bapak Arif Irmansyah, yaitu konsep menyimpan hujan dengan membuat sumur resapan. Jadi sudah pola pikirnya Bapak Wali Kota sudah benar. Jadi ini juga sudah dilaksanakan di Tangerang. Setiap RW itu dibuat 3 titik sumur resapan dan juga setiap RW diberikan alat bor biopori. Jadi beliau udah menyadari menyimpan hujan itu benar. Pernah mengundang Bapak Bambang Irianto
RW Kampung Gelintung Malang yang konsepnya menabung air, 2 kali diundang oleh beliau. Karena petugas lapangan di Kota Tangerang tidak paham dengan persyaratan titik sumur resapan, akhirnya sumur tidak berfungsi seperti di RW saya sendiri, RW 01 Kelurahan Buaran Indah, Kota Tangerang, Komplek Kehakiman. Ini yang tadi saya utarakan, 3 sumur resapan di setiap RW. Nah, ini dilakukan tahun 2017. Ini lokasi sumur resapan. Jadi pembuatan sumur resapan yang salah lokasi berakibat tidak berfungsi sebagai penyerapan air hujan sewaktu hujan turun. Akhirnya pengendalian banjir pun gagal. Proyek tidak bermanfaat berarti merugikan negara. Nah, ini contoh di RW saya sendiri. Nah, ini waktu sedang dilaksanakan, ini air tanahnya 20 cm. Tidak hujan, sudah air tanah. Nah, ini kalau hujan mau meresap kemana? Itulah tidak berfungsi. Muka air tanah 20 cm, belum hujan sudah ada airnya. Jadi ini pembuatan sumur resapan tidak memenuhi syarat, tidak mengetahui titik mana yang harus dibuat sumur resapan, petugas lapangannya tidak paham. Ini kebanyakan begini, akhirnya banjir tetap ada. Tapi kalau yang saya beri contoh tadi bisa berfungsi asalkan titik penempatannya benar. Nah, Kota Tangerang ini konsepnya sudah benar, Bapak Wali Kota, Bapak Arif Irmansyah, tetapi implementasi di lapangannya, petugas lapangannya yang tidak paham. Ini contoh nih di RW saya sendiri, RW 01 Kelurahan Buaran Indah, Komplek Kehakiman. Saya tinggal di Jalan Pengayoman Utara 5 nomor E67. Ini bisa saya pertanggungjawabkan karena saya melihat sendiri. Ini foto hasil saya sendiri. Demikianlah informasi yang saya sampaikan untuk masyarakat dan pembuat kebijakan di Kota Tangerang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.